kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat speed semua. Di video kali ini saya ada memperbaiki sebuah speedometer dari Yamaha MX King yang generasi kedua atau yang terbaru ya. Nah, di sini sudah terkena sunburn, di bagian tengah sudah kelihatan putih. Sekarang kita balik dulu. Di balik ini ada lem yang menutupi bagian timah LCD-nya ya. Jadi ini kita lepas menggunakan cutter dan juga minyak kayu putih seperti ini ya. Di sini minyak kayu putihnya saya tempelkan di bagian tim cutter ya. Nah, kita kasih sedikit seperti ini. Nah, cukup segini, kemudian nanti kita oleskan ya. Ke bagian pinggir-pinggirnya dioles. Jadi kalau kurang bisa ditambah lagi. Nah, dioles sampai basah ya di bagian lemnya ini. Nah, kita oles juga untuk bagian sebaliknya. Nanti diratakan juga dengan tangan, itu nggak masalah ya. Kemudian kita gunakan ujung pisau cutter. Nah, kini kita angkat sedikit-sedikit ya. Kita angkat seperti ini. Kemudian nanti kalau udah dapat ujungnya bisa ditarik. Nah, kita tarik perlahan seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya. Ini sudah terangkat sedikit. Nah, jadi lakukan ini semua ya sampai benar-benar bersih dari lemnya. Jadi tidak ada lagi lem yang menempel di bagian kaki LCD ini. Jadi nanti kita kalau mau menyolder, mau menyedot timah itu lebih gampang ya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi semuanya dibersihkan. Di bagian sini juga kita bersihkan. Jadi saya skip dulu videonya agar tidak memperpanjang durasi. A few moments later. Oke, jadi ini sudah selesai saya bersihkan lemnya ya. Nah, sekarang kita lepas timah dari kaki LCD ini. Nah, bagian sini kita lepas. Alat-alat yang kita butuhkan ini atraktor ya, atraktor penyedot timah, bukan penyedot WC ya teman-teman. Jadi ini penyedot timah. Bang. Kemudian alat selanjutnya kita gunakan solder, dan ini ada timahnya juga kita siapkan. Selanjutnya saya ambil dulu plug. Nah, ini plugnya bisa menggunakan model seperti ini ya, atau yang kotak yang besar seperti ini. Bebas teman-teman mau pakai yang mana. Nah, kemudian nanti untuk fluknya kita oleskan di setiap kaki-kaki LCD ini ya. Jadi fungsi dari fluk ini agar saat kita penyolderan nanti, pemanasan timah, itu timah dari kakinya lebih gampang mencair ya. Jadi kita oleskan. Nah, seperti ini, bisa dengan kuas atau dengan kabel seperti ini ya. Ini potongan kabel. Nah, kita oleskan di bagian seluruh kaki-kaki LCD. Yang satu lagi juga dioleskan. Kalau kurang bisa ditambah lagi plugnya. Nah, jadi oleskan merata semuanya ya. Iya. Oke, lanjut sekarang kita gunakan atraktor. Nah, ditekan dulu seperti ini, kemudian baru soldernya kita tempelkan di kaki LCD. Nah, jika timah sudah mencair maka tinggal kita tekan ya. Nah, ini setelah kita lepas satu, hasilnya seperti ini. Jadi kaki LCD ini harus sudah bisa digoyangkan seperti ini ya.
Nah, bentar saya cari dulu untuk alat pendorongnya. Nah, ini saya gunakan ini. Jadi kaki LCD ini harus benar-benar lepas ya dari timah. Nah, jadi kalau sudah bisa goyang seperti ini, berarti timahnya sudah benar-benar tidak nempel lagi ke kaki LCD ya. Nah, kemudian nanti akan kita lakukan sama semuanya. Di sini saya contohkan beberapa dulu ya untuk cara melepas LCD-nya. Nah, kita sedot timah seperti ini. Nah, sampai benar-benar sudah terangkat ya. Nah, ini saya goyangkan gunakan tangan. Sekarang saya nyalakan lampu ya biar kelihatan. Nah, di sini ada 5 kaki yang sudah saya lepas timahnya. Dan semuanya ini sudah bisa digoyangkan ya. Nah, sudah seperti ini. Nah, kemudian saya skip dulu. A few inches later. Oke, jadi teman-teman, ini kakinya sudah saya sedot semua ya timahnya. Nah, kemudian ini ada 4 buah baut. Teman-teman bisa lepas dulu. Baut ini adalah untuk pengunci bagian dudukan LCD ya. Jadi kita lepas semua baut-bautnya. Nah, tinggal satu lagi. Nah, jika sudah semua terlepas, ini tinggal kita angkat. Nah, seperti ini. Itu LCD-nya sudah tertinggal di bawah ya. Nah, sekarang bagian PCB-nya ini kita singkirkan dulu, kita simpan dulu. Di bagian LCD di sini ada pengaitnya lagi ya. Jadi kita harus pisahkan juga dengan frame-nya. Sini ada 4 buah pengait. Jadi tinggal kita dorong kakinya. Nah, dengan telunjuk seperti ini, kemudian dengan jempol, nah kita dorong ya bagian penguncinya ini. Nah, ini sudah terangkat sebelah, nah, seperti ini. Satu lagi kita lakukan juga sama, didorong, kemudian klipnya kita angkat ke atas. Nah, ini terangkat. Nah, seperti itu ya. Jadi sangat mudah untuk melepasnya, beda dengan yang aerok lama ya. Maaf, maksud saya ya aerok ya, yang LCD hampir besar ini aerok ya. Nah, ini untuk bagian yang rusak itu ada di bagian bawah ya, jadi bukan yang di bagian atas. Yang kita lepas nantinya adalah bagian bawah. Seperti biasa ya, kita gunakan pisau cutter untuk melepas polarizer-nya ini. Nah, bagian ujungnya kita cutter sedikit seperti ini sampai sudah terangkat sedikit. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa kasih ujungnya ini dengan minyak kayu putih. Nah, dioleskan sedikit saja. Jadi fungsi minyak kayu putih ini agar lem di bagian polaris ini jadi lunak ya. Jadi kalau sudah dikasih minyak kayu putih, nanti untuk bagian polaris tidak susah lagi kita untuk melepas ya, karena lemnya itu sudah lumer. Kemudian ini saya dorong pelan-pelan saja ya teman-teman, jangan sampai terlalu ditekan karena LCD yang lebar seperti ini rentan untuk robek. Nah, ini kalau sudah tangan sudah bisa menarik LCD, sudah lebar ya untuk pegangan tangan, jadi menarik LCD itu lebih gampang. Nah, tinggal perlahan aja kita lepas seperti ini. Kalau sudah sampai di ujung, nanti tinggal kita balik saja ya. Oke, jadi ini sudah hampir terlepas. Nah, sudah seperti ini, ditarik. Nah, sini sudah terlepas. Ini yang bagian yang rusak.
sudah putih. Kemudian ini ada sisa-sisa lemnya, teman-teman bersihkan dengan cutter ya. Juga dikasih sedikit minyak kayu putih nantinya. Jadi teman-teman tinggal dikerok seperti ini ya. Nah, ini kemudian minyak kayu putihnya kita tuangkan aja di atas kacanya. Kemudian nanti kita oleskan dengan tangan. Oke, jadi cara pembersihannya seperti ini. Agar tidak memperpanjang durasi videonya, saya skip lagi ya teman-teman. What the fuck? Oke, jadi ini LCD sudah saya bersihkan semua dari sisa lemnya. Nah, ini Polaris penggantinya, berikut juga dengan reflektif putih susu ya untuk perata cahaya. Nah, ini Polaris bagian bawah. Nah, ini yang silver seperti ini. Penggantinya itu adalah yang putih ini ya. Nah, sementara yang Polarisnya itu, nah ini yang untuk bagian bawah, Polaris bawah, M-Making V2 dan sisi lem. Nah, ini sisi lem ini kita hadapkan ke LCD-nya nantinya ya. Nah, ini LCD bagian bawah. Kemudian kita balik ya. Jadi yang ada tulisan sisi lem itu kita hadapkan ke LCD. Nah, pemasangannya seperti ini. Ini sudah PNP. Sudah pas, potongnya sudah kita sesuaikan. Kemudian nanti yang bagian putih ini cukup ditempel di bawah saja karena ini tidak ada lemnya. Jadi cukup kita simpan di bawah. Jadi kalau seandainya kepanjangan, ini bisa dipotong sedikit ya. Kita paskan di bagian frame-nya ini. Nah, di sini kan berlebih nih. Nah, ujungnya ini ada lebih sedikit. Kemudian nih saya siapkan ya KP atau scrub ya. Jadi nanti fungsi KP ini untuk meratakan dari Polaris ini ya. Di KP ini seperti alatnya apa ya, orang yang biasa masang skotlet atau kaca film. Nah, biasanya menggunakan alat itu. Ini abunya saya bersihkan ya. Jadi sebelum Polaris kita tempel itu benar-benar bersih dari debu maupun minyak, agar nanti hasilnya itu menempel dengan sempurna ya, dengan bagus, jadi seperti originalnya. Kemudian yang di bagian Polarisnya juga kita bersihkan. Selanjutnya kita tinggal melepas pelindung Polaris ya, yang bagian sisi lemnya ini kita lepas karena nanti akan kita tempelkan ke bagian LCD seperti ini. Ini dibolak-balik juga sama saja ya, bisa ya. Nah, sudah dapat ujungnya seperti ini. Kemudian teman-teman bisa lipat ya. Nah, lipat seperti ini. Ini ada abu sedikit, saya bersihkan dulu. Iya. Kemudian ini teman-teman tinggal tempel ya. Jadi usahakan sisi bagian atas dan bawah itu lurus ya. Ini saya tempel seperti ini. Nah, bentar ya. Jadi ini coba kita balik ya. Nah, kita balik, warnanya juga tetap sama. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau pemasangnya kebalik. Yang tidak boleh terbalik itu adalah tulisan lemnya ya. Jadi tulisan lem itu harus benar-benar menghadap ke LCD. Ini saya balik lagi karena saya ambil di sebelah sini yang lebih rata ya. Teman-teman mohon maaf ya jika kepala saya ini agak mengganggu ya, jadi kurang terlihat jelas. Nah, ini kita paskan di ujung, kemudian kita tahan dan paskan juga di ujung satunya lagi ya. Nah, jika sudah sama-sama lurus, baru teman-teman tinggal diurut ya.
Nah, diurut seperti ini perlahan-lahan bagian ujungnya. Nah, diurut biar tidak ada angin yang tertinggal ya. Nah, kemudian yang di bawah kita tahan agar lurus, baru kita urut ke bagian pinggirnya satu lagi, ke bagian sisi satu lagi. Nah, seperti ini. Jika sudah lurus, ini yang di bawah kita tarik lagi ya untuk pelindung Polarisnya. Tapi di sini ada abu ya, saya bersihkan dulu abunya. Yeah, boy. Oke, lanjut. Sekarang tinggal kita dorong menggunakan KP atau scrap ya. Nah, seperti ini agar bagian lem yang di sudut ini benar-benar menempel kuat dan rata ya. Nah, ini saya urut lagi sampai seperempatnya ya. Nah, kita sambil pantau apakah ada angin yang masih terkurung ya. Nah, kalau sudah benar-benar bersih, tidak ada angin yang terkurung, ini kita ulang lagi urut. Jadi pemasangannya seperti ini ya, yang bagus agar tidak ada angin yang terkurung di bagian Polaris, di bagian LCD-nya. Nah, baru kemudian kita dorong menggunakan scrap seperti ini agar sama-sama rata ya. Nah, untuk pendorongan scrap seperti ini jangan terlalu kuat tekannya, nanti takutnya LCD-nya ini bisa retak. Ini sudah terlepas ya bagian pelindung lemnya. Sekarang tinggal kita rapikan. Nah, bagian sudut sampai sudut ke sudut itu kita rapikan semua ya. Jadi lem nantinya akan benar-benar kuat menempel di bagian LCD. Tentunya tidak akan mudah terlepas lagi ya. Dan ini sudah beres. Sekarang saya gunakan cutter lagi karena di sini bagian ujungnya ini agak lebih ya. Nah, ini saya rapikan dulu menggunakan cutter. One eternity later. Selanjutnya bagian pelindung dari Polaris ya. Nah, ini ada pelindungnya satu lagi, ini kita lepas juga. Ini pelindungnya, jadi pelindungnya ini untuk Polaris baru ini atas bawah ya. Kemudian nanti saya mau pasang juga stiker warna. Nah, ini pilihan warnanya. Teman-teman bisa lihat linknya nanti di deskripsi video ya, yang mau pesen barangnya. Polaris berikut juga dengan stiker LCD. Nah, di sini saya akan pasang warna biru. Warna yang lain juga ada, tergantung selera teman-teman mau pakai yang mana. Jadi saya sesuaikan request dari pemilik Speedo ini. Kita gunakan warna biru. Sini saya gunakan biasanya 2 lapis ya. Tapi tergantung selera teman-teman, bisa juga menggunakan 3 lapis. Nah, saya simpan dulu ya 3 lapis. Untuk yang 2 lapis ini kita tempelkan ya. Bentar ya, saya rapikan dulu. Ini saya ambil ujungnya seperti ini, kemudian teman-teman tempel seperti ini ya. Nah, usahakan pas ya di bagian untuk di bagian lapisan pertama dan lapisan kedua ini harus benar-benar pas presisi ya. Tadi agak susah. Jadi untuk pelapisan ini memang harus ekstra teliti juga ya teman-teman, agar nanti tidak terjadi kegagalan. Nah, ini masih bisa dicabut untuk 1 kali, 2 kali, 3 kali, ini masih nempel ya lemnya. Jadi kita gunakan memang stikernya itu yang berkualitas ya, walaupun kita cabut dia masih tetap nempel ya. Kalau biasanya stiker yang kurang bagus itu kalau sudah ditempel itu untuk dicabut agak susah ya. Kemudian ditempel lagi
lemnya malah tidak kuat ya. Ini kita paskan sudutnya. Nah, jika sudah pas seperti ini, baru nanti bisa kita tekan ya. Agak susah, jadi saya lapisi lagi ya dengan pelindungnya tadi agar tangan saya ini tidak mengenai lemnya ya. Nah, sudah dikira rata, kita paskan juga di bagian sudut satunya lagi. Nah, ini agak nekuk bagian tengah, nanti kita rapikan lagi. Nah, kita dorong seperti ini ya. Nah, ini sudah nempel, baru nanti tinggal kita tarik untuk pas, supaya ujungnya ini bisa pas ya. Nah, seperti ini. Jadi harus benar-benar pas ya teman-teman ya, agar nanti hasilnya itu benar-benar bagus ya. Ini saya perlihatkan ke teman-teman cara pemasangan seperti ini ya, karena belum tentu juga untuk pemasangan seperti ini langsung sekali jadi ya. Jadi memang harus berulang-ulang kita paskan posisinya. Oke, ini sudah selesai, saya lapis 2 dan juga sudah saya potong ya bagian putih ini. Nah, ini sudah saya hilangkan bagian putihnya. Tujuannya agar ini pas ya di bagian LCD-nya. Nah, sudah pas seperti ini. Kemudian di sini ada air sampo. Ini saya masukkan ke dalam botol semprot seperti ini. Nah, ini samponya saya kasih air juga. Jadi tujuannya agar nanti saat kita memasang stiker di LCD-nya, jadi itu lebih gampang untuk kita menggesernya. Ini saya lepas dulu untuk pelindung lemnya. Nah, ini kita lepas, kemudian kita semprotkan air sabun atau air sampo. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita ratakan ya. Kita ratakan dengan tangan. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau tidak menempel ya. Malah dengan menggunakan sabun seperti ini, dia itu lebih mudah kita mengaturnya. Dan nanti kalau sabunnya kita buang juga dia akan nempel ya. Nah, ini pemasangannya seperti ini. Di atas ini ada tonjolan. Nah, ini tonjolannya. Itu adalah posisi bagian atas LCD ya. Jadi yang di bagian ada garis panjang itu adalah RPM. Nah, ini kalau kita gunakan sabun bisa kita goyang seperti ini. Ntar saya ambil dulu cahaya lampu. Teman-teman bisa menggunakan senter atau menggunakan HP juga boleh untuk memberikan cahaya. Nanti akan saya tunjukkan ya guna cahaya ini untuk apa. Ini saya nyalakan dulu. Kemudian kita balik, kita gunakan solder, ujung solder. Nah, kita sentuhkan seperti ini. Nah, itu kelihatan ya tampil layarnya. Bentar ya, saya ambil posisi yang pas. Nah, ini stikernya lari miring, kita paskan dulu. Nah, sampai seperti ini. Kalau belum pas dan masih bisa kita geser dikit-dikit ya, kemana yang pas kita tes lagi. Nah, di sini sudah mulai sedikit pas ya. Selain menggunakan ujung solder, teman-teman juga bisa menggunakan dari min adaptor ya. Nah, ini min adaptornya, bukan plus ya, bagian minnya kita tempelkan di salah satu kaki, kemudian kaki yang lainnya kita sentuh dengan jari. Nah, ini lebih mudah lagi.
sebab tangan kita yang sebelah kanan bisa memegang ya. Nah, jadi di sini kita paskan. Nah, di situ ada tulisan gear, itu kepotong ya warnanya. Jadi untuk KMH ini udah pas, bagian gear masih terpotong ya, tapi agar tidak lari-lari lagi, kita buang dulu air sabunnya sedikit, kita ratakan dulu seperti ini. Nah, jika sudah airnya sudah keluar ya sedikit ya bagian ujungnya, teman-teman siapkan tisu, kemudian dilap dulu ya sisa-sisa air sabunnya. Nah, ini saat proses pengelapan ini pasti LCD akan lari lagi ya, tapi itu tidak masalah, nanti kita paskan lagi. Yang penting air yang tersisa di dalam itu tinggal sedikit dulu ya. Jadi belum dibuang habis, cuman kita buang sebagian, kemudian kita lap sampai kering lagi bagian atas. Lanjut kita cek lagi untuk bagian stikernya apakah ada perubahan. Kalau ada perubahan nanti tinggal kita dorong lagi ya, karena yang ini masih bisa kita geser. Nah, ini untuk bagian gearnya KMH sudah pas, kemudian yang di bagian gear, tulisan gear ini masih sebagian ya. Ini saya dorong ke bawah sedikit-sedikit. Nah, ini kelewat. Nah, ini sudah pas, seperti ini sudah pas. Di bagian yang lain juga kelihatannya sudah pas, RPM juga sudah pas, KMH juga sudah pas. Di stiker ini udah benar-benar kita buat presisi ya teman-teman. Nah, ini kalau sudah pas seperti ini, baru nanti teman-teman bisa bersihkan lagi sisa-sisa dari sabunnya. Ini saya balik lagi, saya dorong lagi sisa-sisa dari air sabun yang tertinggal di dalam sampai benar-benar kering ya, tidak ada lagi air yang terkurung di bagian dalam. Nah, teman-teman juga bisa jemur ya kalau sebelum dipasang, supaya memastikan air di dalam itu benar-benar kering. Bisa juga teman-teman jemur dulu sebentar kalau cuaca panas, karena di sini cuaca agak mendung, jadi tidak saya jemur ya, karena biasanya yang seperti ini sudah bisa nempel. Nah, ini di bagian bawah ada LED untuk speedonya. Jadi saya akan coba nyalakan dulu ya. Yang di bagian sini ada LED indikator. Nah, yang di atas ini adalah LED untuk bagian LCD ya. Nah, ini LED-nya warna putih seperti ini. Kemudian di bawah ini kita tempelkan. Nah, ini tempelkan seperti ini. Oh ya, tadi agak lebih ya, jadi kita potong dulu sedikit. Nah, segini kita potong, kemudian kita cek lagi. Oke, jadi ini sudah pas. Jangan lupa dibersihkan dulu ya sebelum dipasang. Iya. Selanjutnya kita pasang LCD-nya. Nah, ini posisi pasangnya seperti ini ya teman-teman. Jadi kita paskan dulu, bentar ya. Oh ya, nah di sini ada tonjolan di bagian LCD-nya, itu menghadap ke bagian atas ya. Tuh, mika reflektifnya ini bisa kita rapikan dulu. Nah, ini sudah kita masukkan sebelah kanan ya, sambil teman atur ya posisi dari reflektifnya, karena dia tidak menggunakan lem, hanya kita tempel saja di bawah. Bentar ya, saya ambil pisau. Nah, di sini pengaitnya ini kita dorong, kita angkat sedikit. Nah, itu sudah masuk satu dan satu lagi. Nah, ini kedua-duanya sudah masuk.
sebelahnya juga kita angkat ya. Sebelah sini kita masukkan dulu, sudah masuk, dan satunya lagi. Oke, beres. Ini sudah masuk, kemudian tinggal kita bersihkan jejak-jejak sidik jari ya. Oke, nah ini teman-teman bisa tinggal tempel seperti ini ya. Proses selanjutnya saya gunakan pinset. Nah, ini ada pinsetnya. Jadi fungsi pinset ini nanti untuk mendorong bagian kaki LCD agar masuk ke bagian lubangnya ya. Jadi kita paskan jika ada kaki LCD itu yang agak melenceng dari lubangnya, ini bisa kita tekan-tekan atau kita dorong-dorong sedikit-sedikit. Nah, tinggal di bagian ujung ya, kita dorong dulu. Oke, sedikit lagi. Nah, oke, nah ini sudah masuk semuanya. Kemudian kita ambil lagi bautnya ya. Ini tujuannya agar nanti tidak lepas lagi ya saat kita memasukkan kaki LCD yang di sebelahnya. Teman-teman bisa kunci seperti ini. Oke, nah ini masih bisa lepas ya. Oke, kurang pas, saya masukkan lagi dulu. Nah, ini sudah masuk. Nah, kemudian yang satunya lagi kita kunci juga ya. Jadi kita pasang kuncinya kedua-duanya agar LCD-nya ini tidak terangkat lagi. Oke, saya kasih cahaya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Tapi jangan terlalu kita kunci dulu ya. Yang penting sudah nempel dulu. Nah, seperti ini sudah agak nempel. Baru kita lanjut ke bagian sebelahnya lagi. Untuk bagian sebelahnya sama, kita dorong bagian kaki-kaki LCD itu menggunakan pinset. Untuk penekanan LCD-nya ini ya, jadi teman-teman jangan terlalu pakai tenaga super ya, cukup cuman ditekan sedikit saja. Yang penting nanti pas semua kaki LCD ini sudah masuk ke lubangnya, nanti dia akan mudah masuk ya. Nah, ini sudah masuk. Lanjut kita kunci lagi bagian sini. Kita kunci juga untuk kedua sisinya. Sebelum kita solder, kita tes dulu untuk menyalakan dari speedonya. Nah, ini untuk wiringnya teman-teman bisa lihat di layar ya, nanti saya tampilkan di bagian pojok atas. Silakan teman lihat. Untuk itu, untuk wiring kita tes menyalakan menggunakan adaptor 12 volt ya. Nah, ini angkanya belum muncul karena belum kita solder ya, jadi kita sentuh aja dengan jari seperti ini, dia akan keluar. Nah, ini sekalian kita cek untuk bagian kaki-kaki ya, maksudnya bagian stikernya apakah ada pergeseran. Dan di sini saya lihat sudah pas ya, tidak ada yang geser ternyata. Nah, kalau sudah pas seperti ini, baru bisa kita lanjut lagi untuk proses bagian menyolder ulang bagian kaki-kakinya ya. Sebelum disolder, untuk baut penguncian ini kita kencangkan dulu agar LCD-nya itu lebih rapat lagi ya. Nah, yang satu lagi ini kita kencangkan, kemudian nah ini bautnya satu lagi ya. Bautnya kurang satu. Oke, nah di sini kita pasang satu lagi. Jadi bautnya itu ada 4 ya untuk bagian framenya ini. Oke, sudah kencang. Kita lanjut sekarang untuk penyolderan. A few moments later. Sekarang kita masuk ke bagian penyolderan. Disiapkan timah dan juga solder sudah kita panaskan. Nah, ini kita solder. Setiap kaki-kakinya ini kita solder semua.
Jangan sampai untuk solderannya itu menyentuh ke kaki yang sebelahnya ya. Jadi tiap kaki itu kita solder tapi tidak bersentuhan dengan yang jalur sebelahnya. Untuk penyolderan ini bisa lebih cepat ya daripada kita melepas timahnya tadi. Nah, sudah seperti ini. Lanjut kita pindah ke bagian yang sebelahnya lagi. Oke teman-teman, saya ingatkan lagi ya, yang mau pesen atau mau order barangnya Polaris ataupun stiker modif warnanya itu teman-teman bisa lihat linknya ada di deskripsi video, nanti saya sematkan, saya tampilkan di sana, teman-teman bisa klik ya. Baik, sekarang sudah selesai untuk semua penyolderannya. Nah ini sekalian kita cek apakah ada kaki-kaki yang bersentuhan. Aman ya, sudah aman. Selanjutnya nanti ada sisa-sisa dari fluk timah solder, itu bisa kita bersihkan. Saya ambil dulu untuk kuasnya ya, untuk membersihkannya. Ini saya gunakan sikat gigi ya, sikat gigi bekas. Nah, kemudian kita bersihkan seperti ini. Nah, jadi benar-benar tidak ada lagi sisa-sisa dari fluk ya. Oke, ini sudah siap. Tahap berikutnya kita akan pasang kembali frame-nya ya. Sebelum frame atau casingnya kita pasang, jadi saya tes dulu, saya tes nyalakan dulu untuk melihat hasilnya ya. Oke, nah kemudian saya nyalakan. Nah, hasilnya seperti ini ya teman. Ini agak silau, saya tutup dulu. Nah ini, jadi warnanya memang sangat cantik ya, jadi beda dari yang lain. Oke, sudah selesai, kita tes lagi, nyalakan. Nah seperti itu, saat kontak di on kan dia akan menyala, running sebentar. Nah sekarang kita masuk ke pemasangan bagian casingnya. Nah ini casingnya seperti ini. Kemudian nah ini untuk bagian soket ya. Nah kita masukkan dulu sampai pas. Setelah masuk baru kita tutup bagian casing atas. Sini saya bersihkan dulu ya, untuk bagian dalamnya ada abu sedikit. Nah sekarang bagian LCD juga kita cek lagi. Kalau ada yang kotor atau berabu kita bersihkan dulu. Oke, sudah selesai. Nah kalau udah yakin bersih baru kita pasang kaca mika atasnya ya. Oke lanjut, sekarang kita pasang bagian baut-bautnya. Semua baut kita pasang lagi. A few moments later. Jadi ini hasil akhirnya setelah terpasang di motor. Sekarang kita tes nyalakan. Kemudian mesinnya kita coba nyalakan juga. Nah ini, jadi warna dia mengikuti sesuai pergerakan dari RPM.
dan juga gigi kita masukkan. Nah, itu warnanya juga akan mengikuti ya. Jadi mungkin untuk video kali ini sampai di sini dulu. Jika teman-teman ada pertanyaan boleh tinggalkan di kolom komentar, atau yang mau pesan barangnya silahkan klik linknya ada di deskripsi video. Saya akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.